Hai, Chandra Spordes, dan pada video kali ini saya mau sharing tentang gimana sih cara ampuh untuk meningkatkan gaji dan karir Anda. Oke, ini suatu hal yang menarik ya, cuma karena banyak orang yang stuck dalam karirnya. Gitu-gitu aja. Padahal dalam hidup tentu kita harus terus bertumbuh jadi jauh lebih baik, dari secara diri sendiri, pengembangan diri, dari karir, dan juga dari gaji, kayak gitu ya. Karena kan juga dalam hidup pasti ada inflasi ya, kenaikan harga, dan gaji kita pun juga harus terus meningkat. Dan saya belajar banyak dari guru-guru saya dan juga hasil dari observasi saya. Gimana sih caranya untuk bisa meningkatkan karir dan gaji kita dengan jauh lebih cepat? Dan saya belajar dari orang-orang yang sudah berhasil. Gimana cara mereka ketika bekerja, dia berhasil meningkatkan karir dan gajinya. Dan saya menemukan ada 3 kesamaan dari mereka. Yang pertama adalah mereka memiliki sifat, yaitu namanya sifat proaktif. Yaitu tidak nunggu disuruh dulu baru melaksanakan, atau diem-diem aja nunggu disuruh baru melaksanakan. Tapi dia proaktif, dia bertanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya selesaikan? Jadi ketika dia sudah menyelesaikan tugas, dia tanya lagi, apa yang bisa dia bantu? Karena dia mengerti bahwa untuk bisa meningkatkan karir dan gajinya, berarti dia harus memberikan lebih dari yang dia dapatkan saat ini. Sehingga dia akan menjadi layak untuk mendapatkan lebih. Jadi anggap aja misalnya dia saat ini digaji 5 juta. Ada 2 cara untuk meningkatkan gaji. Yang pertama cara ekstrim yaitu adalah dengan demo, dengan protes untuk meningkatkan gajinya. Atau yang kedua, cara elegan, yaitu dengan memberikan lebih dari yang diharapkan, sehingga dia menjadi layak untuk mendapatkan lebih. Jadi ibaratnya tadi, dia digaji 5 juta, tapi dia memberikan effort, memberikan kualitas senilai 10 juta. Dengan seperti itu, dia memberikan lebih dari yang diharapkan. Dan ketika dia memberikan seperti itu, tentu pasti pimpinan akan berpikir untuk bagaimana caranya untuk bisa membuat dia stay. Dan pasti pimpinan akan berpikir, oh ini berarti dia layak untuk diberikan lebih. Dan bahkan mungkin jika tempat Anda saat ini sudah memberikan lebih tapi tidak diberikan sesuai dengan yang Anda berikan, akan ada perusahaan lain yang melihat Anda dan menawarkan Anda sesuai dengan kompetensi Anda. Tapi itu kan di luar dari kontrol kita. Yang bisa kita berikan adalah bagaimana caranya agar bisa kita memberi lebih dari yang diharapkan sehingga kita layak untuk mendapatkan lebih. Itu yang saya lakukan dulu ketika di awal karir saya di perusahaan startup gitu ya. Saya pertama direkrut hanya kontrak selama sebulan. Saya dari Surabaya terus dikontrak di Jakarta. Meskipun kontrak seperti itu, tapi saya tidak patah arang, tapi saya akan menunjukkan selama sebulan saya akan berikan lebih dari yang diharapkan. Anggap aja saya hanya dibayar sekian juta. Anggap aja misalnya 4 juta. Tapi saya memberikan lebih dari yang diharapkan. Saya memberikan mungkin bisa dinilai misalnya 10 juta rupiah, 2 kali lipat lebih. Di sana saya di-hire untuk menjadi seorang HR. Tapi ketika sampai di sana, saya mengerti bahwa ini perusahaan startup, ini penting banget untuk pertama, bukanlah dari HR-nya dulu, tapi bagaimana perusahaan ini bisa survive dengan mendapatkan income. Lalu yang saya lakukan adalah saya proaktif. Saya belajar satu yang namanya digital marketing. Saya belajar bagaimana membuat konten, bagaimana membuat konten awareness, consideration, conversion, bagaimana cara beriklan di Facebook, di Instagram, dan lain-lainnya. Email marketing, sequence, autoresponder, saya belajarin semua. Dan saya akhirnya juga turun untuk menjadi seorang digital marketing. Jadi saya bantu secara HR dan juga bantu secara digital marketing. Dan selama 1 bulan akhirnya kami berhasil mencapai target, bahkan lebih dari yang diharapkan. Sampai akhirnya ketika saya mau balik ke Surabaya, saya diberikan penawaran gaji. Dan setelah 1 bulan selesai, saya bekerja di sana, saya justru mendapatkan penawaran gaji. Dan itu 50% lebih tinggi dari gaji sebelumnya. Dan sangat jarang ya, kadang-kadang kan perusahaan kita harus pindah dulu, baru biasanya kita mendapatkan peningkatan 20-30%. Tapi ini saya ditawarin 50% kenaikan dari gaji sebelumnya. Dan ya, oke, akhirnya saya memutuskan tetap di perusahaan tersebut. Dan itulah pelajarannya. Jadi kita harus memberikan lebih dari yang diharapkan sehingga kita layak untuk diberikan lebih. Oke? Dan prinsip yang kedua, kesamaan yang kedua adalah harus jujur, harus berintegritas. Karena kalau kita tidak mendapatkan kepercayaan, itu akan sangat sulit karir kita berkembang. Jadi kita harus benar-benar dipercaya. Caranya adalah kita harus menunjukkan integritas kita. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, itu sama. Kita jujur.
jangan nilep duit, waktu itu bahaya banget gitu ya. Kita nggak akan mendapatkan kepercayaan besar kalau kepercayaan kecil aja kita tidak bisa jaga. Jadi jaga sekecil apapun kepercayaan itu, karena kalau sudah rusak itu sangat sulit untuk mengembalikannya. Jadi pastikan Anda selalu jujur ya, karena sepinter apapun orangnya, kalau nggak jujur, nggak dipercaya, akan sangat sulit untuk naik karirnya. Jadi pastikan Anda bisa dipercaya dengan cara jujur dan berintegritas. Dan yang ketiga adalah harus menjadi pribadi yang menyenangkan ya. Jangan suka mengeluh kayak gitu ya. Mengeluh, kita harus membawakan aura positif, aura happy kayak gitu ya. Fokus solusi, meskipun ada masalah pasti ada masalah, tapi kita fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah, bukan fokus mengeluh. Itu juga membawa aura yang baik dan Anda akan dipandang menjadi orang yang bisa fokus pada solusi, layak untuk menjadi pemimpin, dan bisa mendapatkan tanggung jawab lebih. Jadi harus menjadi pribadi yang menyenangkan dan full fokus solusi. Oke, jadi itu dia tadi 3 sikap, 3 attitude yang bisa membuat Anda naik karir dan naik gaji dengan lebih cepat. Ya, yang pertama adalah harus proaktif, yang kedua berintegritas dan bisa dipercaya, dan yang ketiga adalah menjadi pribadi yang menyenangkan. Oke, thank you teman-teman, Bapak Ibu semua udah menonton video ini. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar Anda tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Dan kita juga bisa connect di Instagram, di @andreasverdes, atau di LinkedIn. Anda juga bisa connect dengan saya. Anda bisa cari di Andreas Verdes. Oke? Atau Anda bisa cek di deskripsi di bawah sini. Oke? Thank you Bapak Ibu semua, teman-teman semua udah menonton video ini. Saya Andreas Verdes. Sukses selalu untuk kita semua.